kita masuk untuk materi yang selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tanah. Tanah adalah merupakan salah satu komponen abiotik pada permukaan bumi. Fungsi tanah menjadi sangat penting karena tanah menyediakan unsur hara seperti mineral, bahan organik, air, dan udara bagi tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Seperti yang sudah kita ketahui, di mana proses pembentukan tanah ini membutuhkan waktu jutaan tahun bagi batuan untuk berubah menjadi tanah. Pembentukan tanah, di mana terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama pelapukan batuan atau weathering, peristiwa penghancuran batuan atau bahan induk atau bedrock menjadi bagian kecil bahan tanah. Dan yang kedua yaitu proses pelunakan struktur batuan, proses masuknya atau merembes air dan udara di sela-sela bahan tanah, sehingga bahan tanah menjadi lunak. Air dan udara juga mendorong organisme tertentu masuk ke tanah. Dan yang ketiga yaitu proses tumbuhnya tumbuhan perintis, proses tumbuhnya tanaman kecil dan disusul tanaman besar yang akarnya juga akan mempercepat pelapukan batuan di dalam tanah atau lapisan akar. Lapisan dari pengukuran tanah yaitu ada horizon A, C, dan D. Yang terakhir atau yang keempat, proses penyuburan. Proses pengayaan bahan organik yaitu adanya pelapukan material bahan organik dari tumbuhan atau hewan yang mati di permukaan serta mikroorganisme di dalam tanah. Dan inilah hasil dari semuanya, yaitu terdapat 4 tahapan dari proses pembentukan tanah. Yang pertama yaitu ada pelapukan batuan, kedua proses pelunakan struktur batuan, ketiga proses tumbuhnya tumbuhan perintis, dan yang keempat yaitu proses penyuburan. Faktor pembentukan tanah. Yang pertama yaitu faktor iklim, suhu atau temperatur curah hujan dan angin. Faktor utama pembentukan tanah adalah iklim. Dan yang kedua yaitu faktor organis, melalui pelapukan organis dan membantu proses pembentukan humus. Yang ketiga yaitu topografi. Pada topografi yang kasar akan lebih cepat terjadi erosi dan sedimentasi, sehingga dengan cepat proses pembentukan tanah tersebut. Yang keempat yaitu bahan induk adalah batuan asal dari tanah saat awal terbentuk. Bahan induk akan menentukan jenis tanah. Dan yang kelima yaitu waktu. Waktu terbentuknya tanah akan mempengaruhi usia tanah, yaitu muda, dewasa, dan tua. Selanjutnya lapisan tanah atau horizon. Yang pertama yaitu ada horizon O, di mana disebut juga dengan lapisan humus yang masih banyak mengandung banyak mineral. Warna tanah ini agak gelap cenderung kehitaman. Dan yang kedua yaitu horizon A. Horizon A ini disebut juga dengan topsoil. Tanah ini merupakan hasil mineral dan pelapukan bahan organik. Tanah ini memiliki warna coklat agak tua kehitam-hitaman. Tanah ini cukup subur karena tidak jauh oleh horizon O. Tebal tanah ini kurang lebih 20 hingga 35 cm. Yang ketiga yaitu horizon E. Disebut juga dengan zona eluviasi, di mana horizon ini hasil dari pencucian oleh air hujan. Di sini terdapat mineral pasir dan debu kuarsa dan warnanya lebih cerah.
Selanjutnya yaitu horizon B disebut juga dengan subsoil. Lapisan ini merupakan tempat di mana penimbunan terjadi. Pengendapan yang terjadi di bagian lapisan ini merupakan hasil pencucian bahan material dari lapisan sebelumnya. Warna dari tanah ini menandakan bahwa tanah sudah mulai kehilangan kesuburannya. Selanjutnya yaitu horizon C. Horizon C ini sangat unik karena terdiri dari batu-batuan. Lapisan tanah ini belum mengalami pelapukan kimiawi. Selanjutnya horizon R atau bedrock. Lapisan ini merupakan lapisan tanah terdalam atau batuan induk. Persebaran tanah di Indonesia yaitu ada tanah vulkanik atau tanah andosol, ada tanah aluvial, tanah gambut, tanah humus, tanah grumosol, tanah petzolik, tanah laterit, tanah litosol, tanah regosol, tanah mergel, tanah kapur, dan tanah mediteran. Fungsi dan manfaat tanah. 1. Menyediakan unsur hara. 2. Menyediakan bahan makan mikroorganisme. 3. Menyediakan tempat aktivitas bagi makhluk hidup. 4. Menjadi bahan baku produksi seperti tanah lempung atau gerabah. Yang kelima, sebagai sumber mata air, menyimpan mineral, material bahan bangunan, dan menjaga keseimbangan lingkungan karena dapat menyerap air agar tidak terjadi banjir, dan yang terakhir yaitu menjadi tanggul alam. I know